Alhamdulillah beliau mulai terbuka atau cuman pada saat dialog singkat gitu, dia sempat bercerita dan saya langsung teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Mbah Gatot tempo hari tentang teori siklus gitu. Dia mengatakan bahwa bahkan dia sangat meyakini bahwa setelah ini pasti akan ada presiden Cina yang berkuasa dan tidak memiliki istri, tapi sangat disayangkan presiden ini nanti jabatannya tidak bisa sampai paripurna, tidak bisa sampai selesai. Nah, gimana Mbah Gatot menanggapi apa yang saya ceritakan tadi, Pak? Terima kasih. Jadi kalau ada sepuh yang bercerita demikian, rupanya kok sama klop dengan teori siklus ini. Jadi sekarang ini situasi negara itu kalau di dasar pada teori siklus persis dengan awal berdirinya Majapahit. Kalau Majapahit dibangun oleh Kertajasa Jayawardhana atau nama Gerbopatinya itu Raden Wijaya atau Sanggarama Wijaya. Lantas penerusnya adalah Jaya Negara. Berikutnya adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, berikutnya Hayam Wuruk. Nah, rupanya kalau berdasarkan teori itu tidak mustahil memang. Nah, setelah orang yang karakternya itu mirip dengan Kertawijaya, berikutnya penggantinya adalah orang yang mirip dengan Jaya Negara. Nah, di sini kita paling bagus untuk menelusuri itu. Kita melihat terlebih dulu itu siapa istri Kertawijaya, istri Sanggarama Wijaya ini, Kertajasa Jayawardhana. Itu ada 4 plus 1 jadi 5. Yang pertama namanya Tribhuwana, terus ada lagi itu, ada lagi yang terakhir itu Gayatri, dan kawin lagi dengan putri dari Darapetak. Nah, Darapetak ini bukan dari Cina, saya mengatakan dari Indo-Cina. Indo-Cina itu campuran antara Nusantara dengan Cina. Nah, ini Darapetak itu diberi nama gelar oleh saya. Akhirnya dengan beliau mau dikawin oleh Raden Wijaya. Kertajasa Jayawardhana waktu sudah punya 4 istri. Tapi 4 istri ini akhirnya yang punya anak cuma Gayatri kan. Gayatri tapi diasuh oleh Tribhuwana, sehingga namanya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Nah, lantas rupanya si Darapetak ini mau dinikahi asal anaknya nanti jadi putra mahkota. Rupanya dikabulkan, lahirlah Jaya Negara. Kalau akhirnya setelah Raden Wijaya mangkat, digantikan oleh Gemeti Jaya Negara ini. Dan waktu itu memang sudah sampai tuntas. Akhirnya diganti oleh Tribhuwana, masih saudara sebapak lain ibu dengan Jaya Negara. Nah, siapa sosok tokoh sekarang yang mirip dengan Jaya Negara? Nah, ini tepat. Ini yang tidak bisa dipastikan tebakannya. Cuma teori siklus begitu. Tapi ingat ya, alam ini kalau sudah konangan itu bergeser. Alam tidak mau didahului. Isi kerja ya bergeser. Ya koyok berbeda tapi yang hampir sama. Itu alam bergeser. Seperti contoh ya, kata-kata tentang seni kembar. Nah, ini sering terjadi seni kembar itu. Kelak akan terjadi presiden kembar.
Itu sering terjadi. Ratu Kembar. Itu selalu ada ungkapan seperti itu. Gimana itu? Di masyarakat Jawa itu. Dan itu sejak merdeka itu orang tidak bisa nebak. Setiap kali muncul memang. Contoh ya, zamannya pemberontakan Muso, PKI Muso. Itu akhirnya sebagian orang mensejajarkan antara Bung Karno dengan Muso. Sampai Bung Karno mengatakan dalam pidatonya, tinggal pilih semua ini, pilih Muso atau saya. Ya jelas pilih Bung Karno karena Bung Karno lebih mayoritas kan, yang rakyat itu justru ke Bung Karno. Nah juga pernah terjadi, Bung Karno itu foto dengan Aidit, foto, nah ini dianggap Ratu Kembar. Nah pernah lagi pada saat keluar Super Semar pada Parto, berarti masih resmi Bung Karno sebagai presiden. Super Semar itu, tapi Parto kan sudah bersikap seperti presiden. Dianggap ini Ratu Kembar. Oh iya. Jadi selalu muncul Ratu Kembar itu. Nah, rupanya kalau ini dikaitkan dengan munculnya sosok Jaya Negara, lantas ada Ratu Kembar, tidak ada informasi dari paham Jawa itu yang menyebutkan akan datang Ratu Kembar. Belum ada. Nah, kemungkinan yang disebut kembar itu karena kita tidak mengalami langsung ya zaman saat itu, antara sosok Jaya Negara ini ditandingi oleh Tribuana. Nah, Tribuana ini beri kahuripan. Jadi pada saat Jaya Negara ini memimpin sebagai Maharaja Kerajaan Besar Majapahit di Trawulan, ya, posisinya sekarang ini, beri Tribuana ini gubernur di kahuripan. Karena wanita, kalau laki beri kalau karena wanita itu Rani Ring Kahuripan, dari gubernur di Kahuripan. Ini memang wibawanya sama, walaupun Tribuana ini wanita dan hanya sebagai gubernur, tapi dengan Maharaja ini mempunyai wibawa yang sama, sama-sama punya kekuatan. Akhirnya demikian turunnya Jaya Negara segera muncul Tribuana itu. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi pada saat gantinya Pak Jokowi ini muncul ya, terus ada tandingan walaupun tidak resmi sebagai presiden, ini kembar, sehingga kiblat masyarakat itu ada dua, ini dan ini. Itu yang kemudian memunculkan ada kemungkinan seperti itu ya. Namanya. Tapi kalau misalnya gini Mbak, kalau berkaca dari teori siklus lagi, mungkin nggak ini Pak Jokowi ini tambah satu periode lagi? Kalau menurut pemikiran saya tidak mungkin karena Pak Jokowi tidak mau. Tidak mau karena dia paham tentang siklus itu. Itu kalau ada kekuatan kembar itu pantas. Tapi ini kadang-kadang orang mengkaitkan siklus ini sekarang ini dianggap akhir Majapahit itu ada. Dengan teori siklus ini orang yang berpaham teori siklus ini justru bukan, kalau saya kan awal Majapahit, beliau akhir. Nah, pada akhir ada memang kekuatan kembar antara Girindra Pardana dengan Kertabumi. Kembar ini kekuatan kembar, Ratu Kembar. Orang tinggal pilih Kertabumi atau Girindra Pardana. Itu sama, baik yang berpegang kepada awal Majapahit maupun akhir Majapahit, sama-sama muncul Ratu Kembar memang. Ini kalau itu yang dimaksud. Jadi Bang Gatot mengatakan alam itu tidak mau didahului. Ada nggak kasuistisnya gitu Bang? Itu banyak. Jadi tebakan itu meleset, tapi kalau dipelajari lebih lanjut, ternyata sama. Cuma warnanya dirubah oleh alam, dikabulkan. Ternyata sama. Jadi entah yang dikabulkan itu apanya, apa unsur subjektifnya atau objektifnya, kita tidak tahu. Gitu. Tapi dari apa yang disampaikan Bang Gatot tadi, melihat realitas hari ini kayaknya ya kita bukan spekulasi, cuma ya cukup logis. Orang apa namanya tidak punya istri, terus kemudian jadi
presiden dan Cina gitu. Nah, oke Mbak Vero, terima kasih banyak. Barangkali ada yang mau ditambahkan, siapapun yang jadi presiden yang terpenting apa Mbak? Supaya kita nggak memakmurkan gitu ya? masyarakat dan mengangkat ya bisa menjadi musibah. Nah ini saya tambahi lagi. Jadi sebetulnya kita adalah sebagaimana karakter kita kesederhanaan. Jadi tidak terlalu jauh berpikir. Nah sekarang Pak Jokowi aja kalau berbicara tentang kemakmuran, tentang pembangunan, tentang apa saja pasti kerja kan gitu. Nah ini sebetulnya anjuran ini, saran ini bagus. Jadi kerja kan mesti gitu ya. Kalau kita lihat kan. Nah kerja ini bahasa Jawanya apa? Gawi. Nah mari coba kita lihat kearifan lokalnya. Standar gawi, nyambut gawi, lara gawi, dadi gawi, mentas gawi, duwi gawi, mindu gawi. Nah, ini banyak. Dari sini kita bisa menarik satu ajaran yang mengarah kepada kemakmuran. Jadi kata-kata gawi ini, karena Pak Jokowi adalah kerja. Nah, antara nyambut gawi dengan tanam gawi lain sudah. Kalau nyambut gawi ini mencari nafkah, mendapat upah dari pekerjaan. Kalau tanam gawi tidak. Saya menyapu latar, saya kerja bakti kan tanah gawi, bukan nyambut gawi. Tapi kalau mindu gawi, ini yang harus kita hindari. Mindu gawi, lara gawi, dadi gawi, 3 ini yang harus dihindari. Dari kemakmuran bangsa, terus demografi, 3 faktor ini. Lara gawi, mindu gawi, dadi gawi. Bapak semua dadi gawi itu beban masyarakat. Mindu gawi ini muspro, mubadir pekerjaan. Dibanding maneng. Lara gawi ini kayak sepertinya nyambut gawi itu tidak. Ketiga ini. Itu dari falsafah itu dari Jawa sederhana aja. Ini bisa dikupas. Yang lain kali bisa dikupas itu. Ya, saya demikian. Oke, Pak Gatot. Pesan terakhir barangkali terkait dengan perpecahan itu hari ini Mbak, yang paling nampak dominan itu karena perbedaan keyakinan atau agama. Kan, nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di masa yang akan datang Mbak, supaya ini kemudian masyarakat bisa memahami keberagaman itu Mbak? Rupanya sisa-sisa daripada gerakan orang luar lewat kita untuk memecah belah itu masih ada. Sekarang dimunculkan lebih vulgar ya, tapi sebetulnya tidak terlalu berdampak. Tentang diskusi panjang lebar di media sosial itu perbedaan antara Islam dan Kristen. Nah ini coba kalau kita amati, malah kita tertarik bagi kita paham Jawa. Bertambah mereka diskusi, bertambah memunculkan perbedaannya. Bagi orang Jawa tambah kelihatan persamaan, tambah tajam diskusinya, tambah nampak persamaan. Mereka itu sama. Ini yang mereka tidak sadar. Seolah mereka itu menunjukkan perbedaan dan saling unggul, saling menang, saling unggul. Tapi kita rasakan betul, ternyata justru meninggal yang nampak persamaannya. Itu yang terjadi. Jadi rupa-rupanya ya Tuhan lah yang berkenan itu seperti itu. Dan ternyata bertambah mereka merasa berbeda, bertambah kelihatan persamaannya. Ini. Jadi ini yang kami amati dan kami yakini bahwa satu hendaknya kita selalu rukun, jangan sampai ada perpecahan, karena taruhannya kita ini adalah kerukunan untuk mencapai kemakmuran, sumber daya alam, sumber daya manusia sudah cukup, pembangunan sudah berjalan dengan bagus. Nah tentang diskusi yang selama ini semarak itu pesan saya, tambah anda itu menunjukkan perbedaan, tambah kelihatan persamaannya, tambah nampak bahwa itu sama. Itu sama hanya dengan dulu Buddha dan Hindu, mereka diskusi perbedaan, akhirnya hutan tular muncul, kemudian ada sama, dibuka ini loh, kita sama, ya sama, apa namanya?